dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minazulumati ilan nur. Bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, pada kajian subuh kali ini kita akan membahas tentang bab at-tayamum. Bab tayamum. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa Allah mensyariatkan kepada manusia sebagai cara agar kita ini hidup menjadi bahagia dunia sampai akhirat. Seluruh syariat Allah pasti baik bagi manusia. Dan ketika Allah memerintahkan suatu perintah, pasti ada hikmah yang terkandung untuk kemaslahatan hidup manusia. Dan ketika Allah melarang suatu larangan, pasti dalamnya ada mudorot, kerusakan buat manusia. Maka setiap perintah wajib kita laksanakan dan setiap larangan wajib kita tinggalkan. Termasuk salah satu syariat Allah kepada manusia yang tentu banyak mengandung kebaikan adalah at-tayamum. Karena tayamum itu pertama sebenarnya bentuk daripada kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ada 3 ajas hukum Islam, 3 ajas syariat Islam. Yang pertama namanya adamul haraj. Bahwa Islam itu syariatnya, tuntunannya tidak memberatkan. Adamul haraj. Memudahkan. Tapi kadang-kadang yang membuat berat manusia. Allah sudah mudahkan, manusia memberatkan dirinya. Padahal pada esensinya, ajas daripada tuntunan Allah itu adalah adamul haraj. Tidak memberatkan. Yang kedua, qillatut takalif namanya. Menyedikitkan beban. Jadi Allah itu syariatnya tidak membebani. Sedikit yang Allah bebankan kepada manusia, perintahnya. Dan yang ketiga adalah at-tadarruj fit tashri' namanya. Turunnya syariat itu tidak secara blak gitu ya, langsung ya, tapi gradual, bertahap. Makanya kalau kita lihat ya sejarah turunnya Al-Qur'an kan itu selama berapa tuh? 23 tahun lah gitu ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah atau sebelum hijrah setelah hijrah. 23 tahun. Berarti Al-Qur'an turun itu gradual, tidak sekaligus. Itulah bentuk daripada ajas syariat Islam. Yang kaitan dengan tayamum ini adalah tadi, adamul haraj. Bahwa Islam itu syariatnya tidak memberatkan, tapi memudahkan. Contohnya tadi, kalau tidak ada air, ya ada tuh alternatif Allah buka. Ya, yaitu apa? Dengan tanah yang berdebu, ya, itu tayamum namanya. Kalau tidak bisa sholat berdiri, bisa sambil duduk. Nah, itu kan memudahkan namanya. Tidak dipaksa kudu nangtung. Malah untuk bisa nangtung ya. Karena sakit, pusing gitu kan. Boro-boro ya, nangtung ya. Pusing dia tuh bisa gitu. Maka Islam dengan syariatnya memudahkan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa juga dengan isyarat. Itu contoh. Atau mungkin yang lain ketika tidak bisa sholat ya normal ya. Karena mungkin ada masyakoh, ada kesukaran dalam perjalanan misalkan kan, maka ada kemudahan yang diberikan. Itu jamak namanya. Apa? Jamak. Bisa jamak takdim atau jamak takhir. Dan dikosor lagi apa? Dikosor. Ada yang dikosor itu berarti dikurangi kan jumlah rakaatnya. Tapi yang 4-4 aja. Karena kalau subuh dikosor habis atuh ya. Nah, misalkan zuhur itu dikosor jadi 2 gitu kan. Asar jadi 2 dan isya jadi kosor. Itu kemudahan Allah diberikan kepada hambanya. Ada mul haraj apa?
adamul haraj. Jadi Islam itu tidak memberatkan, ya, tapi meringankan umatnya. Maka pada surah An-Nisa 43 dan juga surah Al-Maidah ayat 6 berkaitan dengan wudhu dan tayamum itu kan Allah sampaikan, ya, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin, ya, membuat engkau susah gitu, dengan syariat ini, dengan syariat yang mandi besar, dengan syariat wudhu, termasuk adalah tayamum. Tidak ada di situ adalah haraj, ya, kesukaran. Itu yang pertama. Ya. Jadi inti dari tayamum itu sesungguhnya menunjukkan bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan, tapi memudahkan. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, bahwa tayamum itu merupakan kemurahan Allah pada hamba-hambanya. Jadi Allah itu kan Maha Pemurah. Ya. Maka Allah berikan kemurahan pada hamba-hambanya dengan syariatnya. Ya. Kenapa kok yang dijadikan sebagai pengganti air itu tanah yang berdebu? Karena itu mudah didapatkan. Betul Pak ya? Mudah didapatkan. Di mana-mana ya kita kan menginjak tanah hidup. Bumi kan. Makanya Bapak rahimakumullah, salah satu keistimewaan umat Rasul itu ya diantaranya apa? Allah jadikan tanah ini sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud, tempat sholat. Makanya ada hadis mengatakan ju'ilatil ardu thayyibatan wa tahuron, ya, wa masjidan. Jadi Allah jadikan bumi ini baik, thayyibah, tahuron, suci dan mensucikan, wa masjidan, tempat sujud atau sholat. Makanya kullu ardin masjidun. Setiap bumi adalah masjid. Artinya kalau orang Islam itu sholat bisa di mana saja. Bisa di masjid, yaitu yang afdol, yang berjamaah. Tapi kalau misalkan ketika berperjalanan di bis, bisa nggak sholat di bis? Oh sekalian, ya, kita mau ke luar kota, ke Jawa misalkan, atau ke luar provinsi, naik bis, ya, berangkat jam 11, ya, kemudian sampai di perjalanan mas jam 3, jam 2 di perjalanan, itu bisa sholat di kendaraan. Atau sholatnya misalkan di terminal, ya, nggak ada masjid lagi terminal, misalkan, boleh nggak Bu? Mbak, boleh, ya, dimanapun boleh. Di kebun boleh nggak? Boleh. Di sawah boleh. Itu kemurahan Allah, ya, bahwa setiap bumi ini adalah masjid. Kita boleh tempat beribadah kepada Allah, sujud, ya, itu sholat. Nah, termasuk juga tanah yang berdebu itu dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Itu menunjukkan kemurahan Allah. Ya. Bahkan di dalam satu riwayat, ya, kenapa bumi atau tanah yang menjadikan sebagai alat bersuci? Karena dari tanahlah Allah menciptakan makhluk yang paling mulia. Bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang tanah itu juga berbangga kepada langit, bahwa kami ini tanah ini, ya, sebagai bahan baku penciptaan makhluk yang mulia. Bernama siapa? Muhammad. Kemudian juga langit juga mengatakan bahwa di atas juga banyak orang-orang yang mulia yang tak pernah berdosa, malaikat. Di bumi bangga juga bumi karena ada Ka'bah katanya. Langit juga bangga. Aku juga punya Ka'bah, Baitul Ma'mur namanya. Itu di langit ketujuh, ya. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj kan itu ada namanya Baitul Ma'mur. Yang setiap hari itu masuk 70.000 malaikat untuk tawaf Baitul Ma'mur. Antri itu. Dan ketika masuk nggak keluar lagi itu kan. Dan sekali-kali tawafnya itu karena saking banyaknya malaikat yang antri di pintu Baitul Ma'mur. Ketika Rasul dengan Jibril itu Mi'raj kan melihat ada orang yang sedang senderan.
Ditanya, itu kok ada senderannya, wajahnya sama seperti aku katanya. Siapa dia kan? Ditanya tuh malaikat Jibril yang mengantarkan Rasul itu kan, dia adalah bapakmu bernama Ibrahim alaihissalam. Apa? Ibrahim alaihissalam. Jadi di Baitul Ma'mur itu langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di Baitul Ma'mur namanya apa? Jadi kalau di bumi ada Ka'bah, tempat tawafnya manusia, di langit juga ada tempat tawafnya malaikat. Namanya apa, Pak? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Bapak rahimakumullah, jadi Allah jadikan bumi sebagai alat ya untuk bersuci, menggantikan air tanah ya berdebu itu, karena memang diantaranya itu satu, karena bentuk kemudahan syariat Islam, namanya adamul haraj. Yang kedua, bentuk kasih sayang Allah, kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, karena memang tanah ini mudah didapatkan oleh manusia. Itu kan kemurahannya juga daripada Allah. Yang keempat, karena memang Allah menciptakan ya makhluk yang mulia dari tanah. Sehingga dia jadikan sebagai alat. Untuk apa? Untuk bersuci. Yang kelima, karena disuruh kita bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk apa? Nikmat. Agar kita bersyukur atas syariat yang Allah mudahkan pada hamba-hambanya. Makanya ayat tentang tayamum, termasuk juga wudhu yang kemarin kita sampaikan, kan ujungnya apa? La'allakum tashkurun. Itu Al-Maidah ayat 6 itu. Ujung ayat itu apa tadi? La'allakum tashkurun. Itu dulu ketika awal kita bicara tentang bab ini, ya Allah berikan pada kita ya satu ya, hikmah daripada syariat wudu dan tayamum, wal yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Agar Allah menyempurnakan nikmat yang ada padamu sehingga engkau berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi sesungguhnya ya seluruh alat yang jadikan bersuci, baik itu air maupun tanah yang berdebu, itu merupakan kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia dengan syariatnya. Agar apa? La'alakum tashkurun. Maka bersyukurlah ya kita sebagai orang-orang yang beriman yang mendapatkan syariat Allah yang luar biasa baik ya, baik dan kuasa agung ini. Itu beberapa hal berkenaan dengan apa ya esensi daripada tayamum. Kemudian apa arti tayamum? Secara bahasa, etimologi, lugotan, tayamum artinya al-qasdu wa tawajuh, tujuan dan menghadapkan. Jadi tujuan menghadapkan kepada Allah apa yang kita kerjakan ini. Adapun secara istilah, secara syariat, tayamum artinya isolut turabit tohur, yaitu meratakan ya turob tanah, ya, merasakan tanah atau debu at-tohur yang suci dan mensucikan. Ya. Ilal wajhi wal yadaini, ke muka dan kedua tangan, biniyati dengan niat, ya. Bisyara iti maksusotin dan dengan syarat-syarat tertentu ala wajhin maksusin, dengan juga tuntunan dengan aturan-aturan tertentu. Nah ini namanya tayamum. Karena itu semua ya definisi itu menunjukkan bahwa tayamum itu termasuk ibadah mahdoh. Apa Pak, Bu? Ibadah mahdoh. Kemarin saya sampaikan ada dua macam ibadah istilah ya. Ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu ritualitas yang mana syarat
rukun, ketentuannya, sampai teknisnya, kaifiatnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu mahdoh. Sehingga tidak boleh kita ada improvisasi di situ. Tidak boleh ada inovasi. Yang berinovasi tayamum kurang basuh tambahan di basuhna merenya kaki ditilu tadi tambahan. Satu muka, 2 tangan, 3 kaki cina. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya bid'ah. Apa? Penambahan inovasi terhadap urusan ibadah namanya bid'atun dolalah. Tidak boleh. Makanya yang namanya ibadah mahdoh itu bersifat apa tadi? Fik gitu ya. Fik itu fik, tidak ada boleh perubahan, penambahan, pengurangan tidak boleh. Termasuk tayamum, termasuk wudhu, sholat, puasa, zakat, haji itu mahdoh semua. Tidak boleh ibadah haji misalkan bikin Ka'bah di Gunung Salak. Ya. Jauh-jauh lah ke Mekah cina. Urang nyen Ka'bah di Gunung Salak. Jadi hajina ke Gunung Salak itu bisa. Atau ke Parung, kan dulu ada ya. Nah, itu ke Parung, ke Jampang itu nggak bisa. Itu namanya mahdoh. Yang mana syarat, rukun, teknis, kaifiatnya itu sudah ditentukan oleh agama. Nah, kalau igoru mahdoh itu selain yang ritual. Nah, tayamum itu termasuk ibadah mahdoh. Itu tercermin di definisi. Apa definisi tayamum? Isolut turab at-tahur. Meratakan. Apa? Meratakan debu. Ya. Yang suci tapi. Debunya suci Mas kalian. Debunya murni dan suci. Jadi kalau debu itu nanti ada campurannya semen, kita lain debu tanaman. Itu murni dari teman. Ya. Atau tohur. Suci dan mensucikan. Jadi kalau ada debunya dari maaf ya, tai kuda. Tanah tai kuda dijadikan sebagai alat bertayamum. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena itu tidak suci dan mensucikan. Makanya isolut turab at-tahur. Meratakan ya, tanah yang berdebu tadi ke apa yang suci dan mensucikan. Kemana? Nah itu tadi. Ilal wajhi. Nah itu. Ke muka. Wal yadaini. Dan kedua tangan. Diniatin. Dengan nih. Mesti ada niat. Karena setiap ibadah mahdoh itu mesti ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak sah ibadah kita. Semuanya. Yang namanya ibadah ritual, niat menjadi rukun nantinya. Apa? Rukun. Contoh sholat, harus ada niat. Sholat enggak niat, enggak sah sholatnya. Wudhu, mesti ada niat. Mereka ada 6. Ya rukun wudhu kan. Niat yang pertama. Kalau enggak ada niat, enggak sah wudhunya. Tayamum juga harus ada niat. Ya. Kalau enggak ada niat, enggak sah tayamumnya. Makanya biniatin. Kemudian juga ada bisyara'ito mahsusatin. Dengan syarat-syarat tertentu. Makanya tayamum itu ada syaratnya. Ada rukunnya. Ya. Ada juga sebabnya. Ada sebab, ada syarat, ada rukun. Itu disebut dengan hukum wad'i. Dulu pernah tuh pertama kali kita bicara ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Emut banyak? Emut tuh Pak? Hilap. Hilapnya Islaminya. Jadi ada hukum taklifi itu 5. Hukum wad'i 7. Nah itu. Bahwa itu ada sabab, ya ada syarat, ada rukun, ada mani, apa? Mawani, ada juga sahih, ada batil, ada azimah, ada rukhsah. Nah, itu rukun apa namanya? Hukum wad'i namanya. Kalau hukum taklifi 5. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Itu taklifi namanya. Bapak rahimakumullah, maka
tayamum ini juga ada sebabnya, ada fungsinya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunat-sunat tayamumnya, ada yang membatalkan tayamum. Apa fungsi tayamum? Nah, ada dua secara umum. Satu, pengganti wudhu. Jadi kalau wudhu tidak bisa ya, dengan air, karena mungkin sakit atau tidak ada air, maka boleh dengan tayamum. Maka fungsi tayamum pengganti wudhu. Yang kedua, pengganti mandi. Pengganti mandi besar. Jadi kalau orang sedang junub, ya tidak ada air, ya, itu bisa dengan tayam, atau junub ya, sakit, nggak boleh kena air, itu bisa ya tayamum. Jadi fungsi tayamum itu adalah pengganti wudhu, pengganti mandi besar atau junub lah diantaranya. Yang ketiga, pengganti anggota ya wudhu dan anggota mandi yang ada lukanya. Nah, ini ditambah ya di dalam kajian Fathul Mu'in itu ada penambahannya. Tapi yang umum itu aja dua, pengganti wudhu dan pengganti mandi. Mana landasan tentang tayamum? Itu ada pada surah Al-Maidah ayat 6. Ya, dan surah An-Nisa ayat 43. Itu tentang tayamum. Jadi di situ Allah berfirman, wa in kuntum junuban, kalau engkau sedang junub, dalam keadaan junub, fatoharu, maka bersucilah. Nah, ini kita sudah kemarin bahas tentang mandi besar. Itu junub kan. Wa in kuntum marbo, nah, ini kalau engkau sakit, kata Allah. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Au ja'a ahadun minkum minal ghaid, atau sedang hadas kecil ya, pipis atau buang air besar. Aula mastumunisa, atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Falam tajidu ma'an, dan engkau tidak mendapatkan air. Air cair. Ya. Apa solusinya? Allah lanjutkan firman-Nya, fatayammamu so'idan thayyiba. Hendaklah engkau bertayamum dengan tanah atau debu yang suci, yang baik. Ini landasan. Landasan tentang tayamum. Sama itu dengan surah An-Nisa ayat 43. Jadi kalau begitu, tayamum itu ya memang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, Al-Ma'idah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43. Sekaligus juga tadi disampaikan Rasulullah, ju'ilatil ardu thayyibatan wa tahuron wa masjidan. Nah, ini landasan syariat tentang bolehnya atau syariat tayamum. Bapak rahimakumullah. Kemudian apa yang menyebabkan kita boleh tayamum? Ya, tadi fungsinya. Kedua, apa yang menyebabkan? Sababnya. Yang pertama adalah faqdul ma. Ya, apa? Faqdul ma. Ketiadaan air. Air cair. Dan itu bisa berarti dua macam pengertiannya. Tidak ada air secara physically, secara hissi. Dicari-cari, tidak ada, emang cair. Kumaha teu aya cair orang bisa wudhu. Padahal kalau wudhu dengan ada berapa Pak macam air dulu Pak? 7 macam air Pak ya. Ada pembagiannya dulu kan tentang cairnya. Udah itu. Ada air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air bersyarat. Ada air mutanajis. Ada air musyammas. Itu dulu tuh pernah tuh kita sampaikan itu. Bab cair dulu. Ingat nggak Pak?
Ingat insya Allah ya. Bab cair udah itu. Ada ma'un nahari, ma'ul biri, ma'ul matori, ma'us samai, ma'us salji, ma'un nahari, ma'ul bahari, semuanya. 7 macam air. Nah, ini juga bab. Nah, ini nggak ada air. Bagaimana nggak ada air? Padahal kita harus berwudu ya untuk supaya sahnya sholat. Syaratnya kan berwudu. Nah, maka Allah berikan kepada kita apa? Kemurahan tadi kan dengan tayamum. Jadi kalau begitu tayamum itu boleh disebabkan ketidakadaan air. Tidak ada air itu ada dua macam. Secara fisiknya tidak ada. Yang kedua secara syar'i. Nah ini. Jadi tidak ada air itu ada dua macam penjelasannya. Secara fisiknya tidak ada. Emang nggak ada air. Ya, dicari-cari air nggak ada. Redeng mati, sumur kering, hujan turun-turun nggak segenap bulan. Nah, air nggak ada. Nah, itu boleh tayamum. Atau secara syar'i nggak ada air. Airnya ada. Nah ini. Airnya ada. Tapi tidak dapat kita cukup untuk memenuhi kebutuhan diri. Atau ada hal-hal yang membuat akan berbahaya. Misalkan, ayah cari jauh gitu. Tapi ayah binatang buas. Dijaga ku harimau. Dijaga ku macan tutul. Saya lomba. Tapi saya macan tutul. Eta harimau. Gimana tuh, Pak? Kalau kita wudhu di situ, enggak. Disengkram. Akhirnya mati. Itu juga disebut dengan tidak ada air. Secara syariat maksudnya ya. Air ada, tapi akan membahayakan jiwa. Ada misalkan tadi apa? Dijaga oleh ya, binatang buas yang menyebabkan kalau kita ke situ akan bahaya jiwa kita. Itu juga bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai air tidak ada secara syar'i. Sarua jeung ieu we, jeung aya lowongan kerja mandiin macan tutul. Gajina gede, tapi mandiin harimau, Pak. Apa aya tuh guyon gitu, Pak ya? Lagu aya tanya. Mandiin harimau, kecuali pawang namanya. Ya, pekerjaan mandiin harimau 3 kali sapoe. Berang siang peuting. Nah ini. Jadi air ada, tapi tidak mungkin kita mendapatkannya. Karena ada halangan syar'i. Itu juga disebut dengan fakdul ma'i. Atau bisa juga air ada tapi mahal. Bisa juga. Ya, mahal. Jadi mahal cairnya. Sehingga kalau kita ini ya misalkan jadikan dia wudhu, sementara untuk minum, untuk masak itu tidak kebagian. Nah, itu juga salah satu bisa diartikan sebagai apa? Sebagai tiada air secara syar'i. Jadi yang pertama bolehnya tayamum tidak ada air ini dua macam. Secara secara fisiknya memang tidak ada air itu. Yang kedua secara syar'i. Airnya ada, tapi tidak mungkin kita mendapatkan air itu. Apa contohnya tadi? Cai ayah tapi dijaga oleh binatang buas. Gua ya lamun walimahnya ngambil air wudhu. Sementara eta harimau macan tutul, naon deui tah? Asiba ya, pulang anting gitu. Nah, itu namanya air coba dengan tidak ada air itu secara syar. Atau mungkin tadi karena air mahal. Tidak ada air mahal. Sehingga kalau kita beli air itu untuk wudhu, untuk mandi besar, gitu kan, itu akan kehilangan. Untuk makan nggak kebagian, untuk masak minum nggak kebagian. Itu adalah kebutuhan yang primer, yang yang elementer lah gitu ya, yang esensial. Sehingga itu boleh juga disebut ketiadaan air dari segi syariat. Itu yang pertama.
Yang kedua, bolehnya tayamum karena takut bahaya dengan air itu sekali. Apa? Ya, takut bahaya. Jadi khauf mahjurin min isti'malihi. Jadi takut bahaya ini macam-macam penjelasannya. Satu, karena sakit. Karena karena sakit ya bisa tayamum. Kalau kena air maka tambah sakitnya. Kalau kena air akan menghancurkan. Kayunya ya, tengah hot-hot, bermuriang, Pak, muriang, Pak. Terus kena cai, tambah sakit, tambah menggigil. Nah, itu agama tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Apa? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi kalau ada orang sedang sakit, tidak boleh kena air, mandi juga, itu sama dengan bunuh diri namanya. Kan nggak boleh bunuh diri. Boleh nggak Pak bunuh diri? Nggak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Jangan engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Bahkan perintahnya ad-dororu yuzalu. Setiap yang merusak hidup kita harus dihilangkan. Makanya harus berobat kalau sakit. Itu landasannya. Nggak boleh kita membiarkan penyakit. Komodai mendatangkan penyakit. Dilarang aja. Ada penyakit harus dihilangkan. Ad-dororu yuzalu. Bahkan tidak boleh tuh ada kaidah yang lain. Ad-dororu la yuzalu bid-dorori. Nah, itu pengembangannya. Ya. Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan baru. Misalkan ada orang punya ginjal satu, ya, ada saudaranya, ya, butuh ginjal. Demi saudaraku, aku relakan ginjalmu untukmu. Tapi dia mati. Boleh nggak tuh, Pak? Menyelamatkan orang, dia sendiri meninggal. Itu namanya ad-dororu la yuzalu bid-dorori. Tidak boleh itu. Menghilangkan kemudorotan dengan mendatangkan kemudorotan yang baru. Bapak rahimakumullah, maka ketika Allah syariatkan tayamum, maka sebab yang kedua adalah apa tadi? Khauf mahjurin mihtimalil ma. Karena takut bahaya ketika memakai air. Apa contohnya? Tadi sakit. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, ya, tidak bisa berwudu dengan air, maka boleh tayamum. Karena itu merupakan sebab kebolehan tayamum. Atau bisa juga bisa membekas. Karena dengan air itu bisa membekas dalam penyakit itu. Itu pun boleh bertayamum. Atau dengan wudhu itu atau dengan air itu bisa membuat mudorot. Misalkan dalam peperangan nih. Dalam peperangan, kalau kita ambil air di sono, di wilayah musuh, bisa ketangkap itu. Ya, bisa ketangkap. Jadi kalau begitu ya tayamum aja. Ya. Dalam apa, Pak? Dalam peperangan. Ini contohnya ya. Khawatir, membahayakan tadi kan. Membahayakan itu bukan hanya sakit saja. Tapi kalau ada sedang dalam keadaan konflik, yang konflik ini akan membahayakan jiwa. Di sini tidak ada air, di tempat musuh banyak air, dan kalau kita ngambil air ke sana untuk berwudu, akan membahayakan. Misalkan ditangkap, dibunuh, nah itu boleh tayam, karena masuk dalam khauf mahjurin. Apa? Khaufu mahjurin min isti'malil ma.
Jadi adanya bahaya kalau memakai A. Mungkin kalau dalam kitab-kitab fikih yang sederhananya gampang kan. Satu, nggak ada air. Dua, sakit. Kan gitu ya. So gitu tuh. Jadi dulu kita waktu sanawiyah belajarnya gitu. Ya, yang menyebabkan boleh tayamum, satu, nggak ada air. Dua, sakit. Tapi kalau kita baca secara mendalam, ya itu redaksinya nggak ada air itu dua macam tadi kan. Ada secara hisi, secara syar'i. Itu penjelasannya ada. Sama dengan sakit itu contoh saja. Tapi redaksinya adalah khauf mahzurin. Takut memakai air itu membahayakan. Membahayakan di diri. Apa contohnya? Satu, sakit. Jadi kalau ya orang pakai air itu akan membahayakan kesehatannya, sakit, maka boleh tayamum sebagai pengganti wudhu dengan air. Atau tadi misalkan kalau pakai air akan ada bekas ya dalam tubuhnya, boleh tayamum. Atau tadi dalam wilayah konflik ya, kalau kita ngambil air ke sana berwudhu atau mandi akan ada mudorot ya, bahaya terhadap jiwa, ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk daripada apa Pak? Buat tayamum. Dan khauf mahzurin apa? Khauf mahzurin isti'malil ma. Atau juga karena makhluk hidup yang dimuliakan. Jadi kalau bapak-bapak misalkan air banyak nih, air sedikit. Kalau kita pakai wudhu air ini, maka banyak orang-orang ya di keluarga kita lah misalkan kan akan kehausan. Tidak bisa mengkonsumsi air. Airnya ini hanya sakit-sakit nah cair untuk minum, ya, untuk kesehatan fisik. Tapi untuk wudhu cukup sekali. Mana yang dipilih? Apakah air ini untuk berwudhu dibiarkan orang kehausan? Apa namanya Pak? Apa? Kalau orang kurang air itu apa namanya? Hidrasi apa? Dehidrasi ya. Dehidrasi. Sehingga menyebabkan orang itu sakit dan mati barangkali. Nah ini juga bisa. Jadi makhluk yang dimuliakan. Untuk apa? Untuk kehidupan. Tapi ada juga makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Boleh aja, itu 6 itu. Satu babi. Ayah cai ya. Cai. Yang wudhu ya, untuk minum kita. Tapi ada babi nih, kehausan. Bu sekali. Kira-kira boleh berwudhu atau tidak? Berwudhu atau tidak? Tayamum itu cairnya jeng babi. Itu nggak boleh. Karena babi itu makhluk yang nggak dimuliakan. Udah aja, wudhu aja itu gunakan. Mungkin babina kehausan. Sabodoting babi iya gitu. Makhluk yang nggak dimuliakan. Tapi yang dimuliakan tadi nggak boleh. Bapak punya anak, Bapak punya istri, ya punya keluarga. Cai cukup, itu ada dua pilihan. Apakah ini air buat wudhu atau buat minum? Itu pilihannya. Oh, buat wudhu, minum itu bisa. Habis buat wudhu. Berarti nanti akan terjadi mudorot. Anaknya itu bisa minum, istri itu bisa minum, termasuk orang itu bisa minum. Tidak dipakai untuk wudhu itu China. Itu boleh tayamum, Mbak. Airnya buat nih. Itu begitu penjelasannya. Karena apa? Karena itu makhluk yang dimuliakan. Tapi ada makhluk yang nggak dimuliakan. Siapa itu? Satu tadi, babi. Ayah cai bisa jeng minum babi, anu kehausan, bisa jeng wudhu. Pilih nu mana ya? Wudhu. Gunakan untuk wudhu. Mungkin babi kehausan. Ya, wafat, babi wafat. Meninggal. Jantai itu babi iya, gitu. Karena dimuliakan. Itu satu, Pak. Yang kedua, anjing. Anjing yang membahayakan. Anjing anu galak.
Ya, karena dulu juga ada kan, kita mendengar ada orang masih minum anjing banyak. Betul nggak Pak? Pernah dengar tadi? Masuk mana tuh? Ke surga, pelacur lagi kan. Itu bentuk sayang kepada makhluk Allah. Tapi kalau ada anjing galak yang membahayakan, ayah cai, cainya cukup wudhu dan minum anjing, pilih yang mana Pak? Untuk berwudhu. Anjingnya kayak kehausan, sabodotai anjing galak ya gitu. Antara jeung babi tadi. Itu makhluk yang tidak dimuliakan. Ya, anjing. Yang ketiga, kafir harbi. Apa? Kafir harbi. Kalau kafir zimi masih boleh ya. Kita harus bisa untuk diminum, tapi kita apa? Tayamum. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, yang kerjaannya pokoknya ya bikin makar lah Islamnya, itu sabudotein lah. Udah ambil untuk wudu, ya, kalau dia kausan, dotein kafir harbi ya, gitu ya. Yang keempat murtad. Ya. Karena ada hadis man badadinahu faktulu. Bapak rahimahullah itu beberapa penjelasan tentang khauf mahzurin. Apa Pak? Khauf mahzurin. Jadi kembali ke pokok bahasan, sebab bolehnya tayamum satu, tidak ada air. Nah, ini ada dua macam penjelasannya. Tidak ada air karena hissi, fisiknya, kedua karena syar'i. Airnya ada, secara syariat dianggap tidak ada. Yang kedua, khauf mahjurin misti'malihi. Ya, adanya ya rasa takut bahaya memakai air. Itu pun tadi ada dua ya. Satu karena sakit, yang kedua karena adanya bahaya. Kalau air itu dipakai untuk wudu. Itu contohnya. Bapak rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga dalam perjalanan. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, kemarin ada pertanyaan dari Pak Rusli ya kemarin ya, tentang kalau perjalanan misalkan di pesawat itu kan. Ya, kalau saya itu ya, kalau saya pesawat itu. Ada dua pertanyaan tuh kemarin. Nah itu, masih ingat tuh. Kemarin tuh. Cuma pasti bisa di sana duduknya, sekarang di sini. Di sana nggak ada dia, oh ada di sini ternyata. Ya, itu udah perjalanan. Jadi bapak rahimakumullah dalam perjalanan boleh untuk apa? Untuk bertayamum. Misalkan Jakarta Bogor aja, kalau macetnya itu di tol, ya, tidak bisa bergerak, ya, itu boleh tayamum. Nggak mungkin kita di tol turun dulu Kaci Manggis kan atau turun, nah, itu kan tidak. Itu boleh, ini kemudahan. Masyakoh ada, al masyakoh tuh tadlibut taisir. Itu misalkan di tol atau dalam perjalanan di pesawat. Pesawat ini kan tidak ada debu masalah itu ya. Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Steril Pak ya. Air tidak ada, debu pun tidak ada. Nah, ini namanya fakidul hadatsain ini. Jadi ya bagaimana sholat sudah masuk waktunya. Ya. Cai eueuh, debu eueuh gitu. Betul Pak ya? Ada pesawat ada debu nggak Pak? Terus kursi aja ya. Kalau masih ada debu ya berarti nggak ada masalah itu kan. Jadi boleh ditempelkan di kursi atau apanya layar apa ya televisinya yang kecil itu kan boleh juga atau di kursinya atau di dindingnya. Kalau tidak ada ini maksudnya. Kalau tidak ada air, tidak ada debu karena steril banget gitu kan. Kumaha ya kan gitu. Ayam teu bisa, wudu teu bisa. Maka kalau sudah masuk waktu, udah sholat aja. Sebagai penghormatan terhadap masuknya waktu. Nanti kalau turun, masih ada waktu sholat, air banyak, udah sholat aja gitu. Nah itu begitu aja. Ya, kalau begitu keadaannya ya. Tapi kalau tadi masih ada debu ya, sudah tayamum kan. Ini kan mungkin pertanyaannya di pesawat kan. Yang mana konotasinya adalah debu tidak ada. Gitu. Air pun tidak ada misalnya itu kan. Ada air tapi terbatas kan. Ya, air ada. Tapi untuk 200 orang, 200 orang atau berapa jumlahnya kan nggak mungkin cukup untuk berwudu kan itu kan. Nah, air tidak ada,
juga debu tidak ada, kan gitu kasusnya, itu misalnya begitu. Bagaimana itu? Sholat sudah masuk waktunya, maka sholat aja Pak, sebagai penghormatan untuk masuknya waktu sholat. Nah, tapi kalau tadi kenyataannya di pesawat pun ada debu, ya udah, dengan debu berarti kan, itu tayamum namanya. Ya, nah, jadi tayamum nanti di pesawat. Artinya, Bapak rahimakumullah, dalam perjalanan ini bisa di bis, bisa di pesawat, bisa di mobil pribadi, bisa mungkin di angkot, ya naik angkot dari Bogor ke Bandung, ya nyanter angkot ya, gitu kan. Bogor ke Semarang, nyanter angkot no berapa 12 lah ya, Cimanggu Pasar Anyar, apapun namanya boleh bertayamum Pak ya, di mana dalam berpergian. Itu Pak, 3 sebab bolehnya tayamum. 1, tidak ada air. Itu bisa hissi dan syar'i penjelasannya tadi. Yang kedua, khauf mahzurin. Ya, jadi bahaya kena air. Sakit atau ada pilihan tadi. Airnya ada tapi kalau dipakai wudhu bisa terminum ya. Bahaya, dehidrasi ya gitu. Yang ketiga karena apa? Karena perjalanan. Itu yang landasan surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Kemudian rukun tayamum. Nah ini syarat tayamum dulu ya, syarat tayamum. Jam 6:03. Nah, ini. Yang kedua apa, Pak? Yang mana? Oh iya. Jadi begini, nah, jadi pramugari ya. Jadi ingat nih, bagaimana kalau steril? Kalau steril di pesawat, kemudian rok pramugari ada debu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi boleh nggak? Ya, ya jadi tayamumnya pakai debu yang nempel di rok pramugari. Begitu bukan? Bukan ya? Oh bukan begitu. Oh bukan. Hah? Oh iya iya iya. Ya itu tadi. Berarti kalau begitu sama dengan apa tadi? Tayamum ya. Nah, itu kan tadi kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada air dan tidak ada debu, bagaimana itu kan? Ya udah, ittaqullah mastatatum. Jadi tadi sampaikan udah aja tempelin aja ya di kursi ya atau bertayamum dengan apa? Debu yang ada ditempel di kursi. Ada nggak ada ya? Yang penting kita sudah berniat untuk tayamum. Itu namanya ittaqullah mastatatum. Nah, tapi tadi kalau misalkan masih ada nempel di rok pramugari, debu izin dulu tapi ya. Nanti gimana itu? Ya, ya, boleh Pak. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya, tapi memang yang dianjurkan itu Pak, yang nempel ya di bumi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Antisipasi Pak ya, nggak apa-apa juga ya. Takut nanti di pesawat nggak ada tanah ya, steril kan. Iya. Jadi begitu ya, Pak itu ya, pertanyaannya ya. Baik, syarat tayamum dan rukun tayamum. Membatalkan tayamum, sunat tayamum. Masih banyak ternyata ya. Nah, ini sudah jam 6. Bagaimana Pak? Apa minggu depan? Syarat tayamum dulu ya. Syarat tayamum itu satu, masuk waktu. Harus sudah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu nggak boleh tayamum. Jam 11 nih, jam Johor. Tayamum nggak boleh. Kita mah doyan tayamum. Ya. Karena itu belum darurat kan. Jadi kalau sudah masuk waktu, air tidak ada atau mungkin ada bahaya, nggak boleh tayamum. Tapi kalau belum masuk waktu kan mungkin aja jam setengah 12 air ada. Gitu. Ya kan pom mati semuanya nih, ya sumur kosong tuh kan, hujan turun-turun. Nah diperkirakan nanti jam 1 pam hidup lagi. Nah, itu tidak boleh tayamum. Nunggu aja. Nanti ada pertanyaan begini, kalau sudah masuk waktu misalkan sholat, ya, air belum ada, tapi ada informasi jam 2:30
akan ada air. Nah, ini bagaimana nih? Masuk waktu nih jam 12 lewat 8 sekarang, zuhur. Ya lewat 9, 8 ya. Nah, nggak ada air, Pak. Belum ada air. Tapi ada informasi akan ada air setengah 3. Setengah 3 itu kan masih waktu zuhur kan? Nah, atau jam 3 lagi. 7. Mana, Pak? Sholat tayamum atau nunggu cai gitu. Itu pertanyaannya. Atau Ustaz, ayah wae pertanyaan teh. Ya, itu pertanyaan, Pak. Harus dijawab kan? Nggak boleh mengatakan ayah wae. Itu pertanyaan. Dijawab juga, agama harus menjawab. Nah, itu kalau misalkan diyakini akan ada air, baik nunggu. Apa, Nung? Tapi kalau masih ragu-ragu, kemungkinan, mudah-mudahan gitu. Lebih baik tayamum aja. Ya. Karena nanti khawatir ketika kan yang membatalkan itu kan adanya air. Itu begitu, Pak. Jadi kalau misalkan jam sudah masuk waktu, air sudah tidak ada nih, fakdul ma, tapi ada keyakinan ya di durasi waktu itu akan ada air, maka nunggu ya, karena itu lebih diutamakan daripada mengambil darurat. Makanya pas kalian perlu digarisbawahi syarat bolehnya tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Kan nanti beda, Pak. Tayamum itu beda niatnya. Kalau wudhu itu kan nawaitul wudu'a biraf'il hadasil asghar. Gitu kan? Tapi kalau tayamum kan nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Nah, ini saya akan terangkan ini. Kenapa ada listibahatis sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Itu beda, Pak. Jadi beda niatnya. Kalau untuk wudhu nawaitul wudu'a biraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Tapi kalau tayamum nggak begitu. Nggak nawaitu tayamuma lirafil asgor, nggak begitu. Tapi listibahatis sholah. Apa? Listibahatis sholah. Untuk bolehnya sholat. Nanti itu kita dalam rukun. Rukun tayamum kan ada niat. Itu nanti akan dijelaskan. Gimana, Pak? Ya. Pasar Bogor kekulilingan ya. Pasar Bogor, Jakarta jauh, Pasar Bogor kelilingan, ternyata lihat kilometernya 60 kilo, 66 kilo gitu kan. Itu jarak tempat, Pak ya. Jarak di mana kita ya pada tujuan tertentu. Jadi kalau belum sampai itu belum boleh itu. Ya, kalau belum sampai 66 kilo jarak ya. Jarak apa tempat yang akan kita tuju itu kan tidak termasuk ya bolehnya syarat tayamum. Kalau ke Bandung berapa? Bogor Bandung. Udah sampai. 132 itu sudah ya. Sudah boleh. Iya, iya itu. Pokoknya jaraknya aja, jarak tempat dari sini ke Jakartanya. Bukan jarak apa tempuh ya muter muter. Iya. Pokoknya jarak Bogor Jakarta berapa kilo, Bogor Bandung berapa kilo. Nah, itu kan tadi kan disebutkan 86 ya. Itu Imam Syafi'i itu betul 16 parsa itu 86 kilometer ya itu batas minima ya. Bolehnya apa? Jamak atau kosor tadi. Kalau jarak tempuhnya paling ya, itu kan tidak bisa tuh. Karena kalau kita juga kekelilingan di Bogor, bisa juga lebih 80 kilometer. Ya, ya. Jadi itu jarak tempat Pak ya, Pak Adi, Pak Yusli. Ya, tapi memang ada juga begini pendapat. Karena ada dua macam ilat bolehnya apa tadi jama dan kosor. Satu ilatnya safar, jarak masafah. Ya, jarak masafah itu aja jarak antara tempat dengan tempat yang akan dituju. Yang kedua karena masyakoh. Apa? Karena masyakoh. Ada kesulitan. Apa? Ada kesulitan. Seperti tadi itu tadi. Bagaimana kalau macet? Ya, pas masuk tol udah stuck. Ya, ini udah jam setengah 12 ya. Jam 2 masih kena macet. Ke jalan-jalan.
tengah tilu masih macet kan. Padahal ada Depok Kungku gitu. Ya, untuk ke Jakarta Depok. Tapi di tol sudah, itu boleh nggak Pak? Boleh. Itu masyakoh. Atau hujan gede kan boleh juga. Hujan gede yang tidak mungkin kita melakukan secara normal. Jadi ada dua macam tuh. Karena masyakoh, atau gini lah, kalau masyakoh itu gini. Operasi. Seorang dokter ya masuk ruang operasi, melakukan tindakan operasi bedah kepada pasiennya. Menggunakan 2 waktu sholat. Ditunda hela. Sakedengnya sholat hela. Gitu. Cuma kira-kira. Kan mudorot kan? Itu namanya masyakoh. Itu boleh. Seorang dokter menjama. Karena ada masyakoh. Gimana? Masa operasi ditunda dulu, nyawa orang melayang. Nah, itu namanya masyakoh. Jadi ada dua macam tuh kebolehan jama itu. Satu karena masapa ya, jarak safar tadi. Wa in kuntum ala safarin. Saya kalau ke dalam perjalanan, fala junah alaikum antak suruh sholatakum kan. Tidak dosa bagimu untuk mengkosor sholatmu. Atau menjama kosor lah. Tapi juga karena ada masyakoh tadi. Karena ada kesulitan. Sehingga membolehkan adanya jama. Karena ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang masyakoh itu yang menyulitkan, itu membuka kemudahan. Membuka kemudahan. Nah, contohnya itu. Masuk tol, macet, stuck. Ya, boleh tuh. Boleh tayamum, boleh juga jama. Atau tadi seorang sedang mengoperasi. Ini pertanyaannya ada juga. Ini tukang rias pertanyaannya Pak. Kumaha lamun aya penganten, nanya, geus di makeup segala rupa gitu nya. Lamun wudu luntur deui. Padahal dari zuhur pagi ke asar. Nah, kumaha tah? Apakah itu termasuk masyakoh? Nah, itu aja Pak. Nah, itu kan pertanyaan juga kan? Pertanyaan di tukang rias itu. Ya. Kalau tadi pertanyaan di dokter, itu boleh masyakoh. Tapi kalau ada orang sudah merias penganten, ya, di jam 11 ngeriasna coba. Ya, mau sholat zuhur, wudu deui, dirias deui. Gitu. Sholat asar, komo deui ya, 2 kali. Itu boleh nggak dijama? Nah, karena rias penganten. Aduh, nah, ini saya kira tinggal nanti tingkat masyakohnya. Apa? Tingkat masyakoh. Kalau tidak ada masyakoh ya tidak boleh. Ya, kalau ada, ya silakan aja. Tapi kalau menurut saya nggak usah kali ya. Ya itu kan tidak ada apanya, tidak ada kesulitan. Bisa aja nanti dandanya setelah sholat lah, sholat dulu kan baru dandan. Tapi kadang-kadang kalau dandan lila cek tukang rias. Lila Ustaz bisa 2 jam 3 jam dandan cenah gitu. Betul Pak ya? Nah, gitu. Nah, ini saya kira ada pertanyaan sehari-hari Pak ya. Nah, al-masyaqqatu tadribut taisir. Jadi itu barangkali ya, jadi untuk Jakarta Bogor belum ya, belum bisa untuk kosong. Kecuali tadi ada masyakoh ya, kalau macet dan sebagainya. Kalau Jakarta, kalau Bogor, Bandung bisa ya, sudah 132 itu sudah masuk ya. Jarak tempat. Gimana Pak?